Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ayo kita panen-panen lagi. Di sini aku masih punya tanaman tomat yang sudah aku panen beberapa kali. Kalau kalian mulai memutuskan untuk berkebun, jangan lupa ya untuk menanam tomat. Selain membuat kebun kalian menjadi berwarna, menanam tomat punya sensasi tersendiri. Apalagi kalau tomatnya sudah mulai berbuah dan mulai merah. Rasanya tuh kayak seneng banget, ya kan? Ya kan? Panen-panen kali ini diawali dengan panen tomat. Aku sudah beberapa kali panen tomat-tomat ini ya. Begitu mau masak bisa dipetik. Tapi biasanya aku memang menunggu tomat-tomat ini sudah merah sekali. Kalau yang belum merah, aku biarkan saja. Walaupun tomat ini ditanam dengan sistem organik dan tidak pakai pestisida kimia, tapi hasil panennya juga memuaskan loh. Bagaimana nih dengan kalian? Apakah kalian sudah memulai berkebun organik? Berkebun di pekarangan rumah itu memang sangat menyenangkan ya Lestarian. Apalagi nih sore-sore baru pulang kerja, rasanya stres ikutan menghilang kalau kita jalan-jalan di kebun sendiri. Apalagi kalau panen, panen, dan panen. Sebenarnya ya Lestarian, sejak aku memulai berkebun di pekarangan rumah, aku jadi jarang banget untuk keluar rumah. Soalnya aku tuh ngerasa aku bisa healing walau di kebun sendiri. Seru sekali loh. Apalagi ya kalau semakin berumur, semakin males gerak aja gitu. Terus ya ngebayangin macet-macetan di jalan. Aduh, rasanya males banget. Jadi mendingan healing di kebun sendiri. Bener nggak Lestarian? Tomat-tomat ini menggemaskan sekali. Itu sebabnya aku selalu menanam tomat di kebunku. Seru sekali kalau lihat yang merah-merah gitu, kayak menul-menul lucu. Kalau kita juga menanam tomat di kebun sendiri, kita tidak perlu pusing kalau harga tomat tiba-tiba melonjak naik ataupun tomat sedang murah. Yang terpenting kebutuhan dapur sendiri tercukupi ya. Kalaupun kita punya banyak stok tomat matang, kita bisa buat saus tomat dan saus cabai sendiri loh. Tentu lebih sehat dan lebih hemat dibandingkan kita membeli saus tomat di pasar. Inilah hasil panen tomat-tomat organik dari kebun Lestari. Wah, lumayan banyak ya. Ini semua lebih dari cukup kalau untuk masak sehari-hari. Kebutuhan pangan tercukupi. Selanjutnya, mari kita ke sisi lain kebun Lestari. Ada tanaman timun baby. Jadi, timun baby ini ukurannya lebih kecil ya dari timun pada umumnya. Timun baby ini bentuknya gemuk-gemuk dan tidak bisa panjang seperti timun pada umumnya ya. Jadi tidak perlu ditunggu mereka memanjang. Nanti terlalu tua dan tidak enak dimakan. Tanaman timun baby ini juga sudah yang kesekian kalinya aku panen. Bahkan aku tidak ingat panen yang keberapa. Oh ya Lestarian, kalau panen timun baby harus teliti ya. Karena apa? Karena timun-timun baby ini jago sekali ngumpet. Iya, hobinya si timun baby ini ngumpet. Ya gitu deh.
Soalnya aku sering ketipu. Besok-besoknya waktu lihat lagi malah udah tua. Soalnya mereka jagonya ngumpet Walaupun memanfaatkan lahan sempit, menanam tanaman timun ini ternyata hasilnya memuaskan. Bahkan setiap hari aku punya lalapan timun gratis dari kebun organik kebun sendiri. Selanjutnya aku akan memperlihatkan kepada kalian perkembangan terong-terong unguku sebelum nanti aku panen. Ini awalnya masih sekecil ini. Ini sebenarnya tanaman terong pertamaku. Nah, lestarian ini sudah bisa dipanen. Aku sengaja memanen terong-terong ini tidak terlalu besar, karena dengan kondisi masih muda seperti ini rasanya akan sangat manis jika ditumis nanti. Juga enak ya kalau dibikin terong balado. Ayo, siapa nih yang suka dengan terong balado? Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan bagiku, walaupun ini pertama kalinya aku mencoba menanam terong. Walaupun belum maksimal, tapi ini termasuk pembelajaran dan nantinya aku akan belajar lagi memaksimalkan buah terong supaya tanaman terong lebat. Walaupun hanya berkebun di pekarangan rumah, tapi hasilnya sangat memuaskan ya lestarian. Inilah hasil panen dari kebun lestari hari ini. Terima kasih ya sudah menonton video di kebun lestari. Assalamualaikum.